Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah inti atom. Inti atom. Atom terdiri dari partikel-partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron merupakan penyusun inti atom. Karena proton bermuatan positif, sedangkan neutron tak bermuatan, maka secara keseluruhan inti atom bermuatan positif. Lambang atom suatu unsur. Atom suatu unsur dinyatakan dengan lambang XAZ. Dengan X adalah lambang unsur, Z adalah nomor atom, dan A adalah nomor massa. Z menyatakan jumlah proton atau elektron, sedangkan A menyatakan jumlah proton ditambah neutron. Isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur sama yang berbeda nomor massa. Isotop-isotop harus mempunyai jumlah neutron yang berbeda. Contoh, helium mempunyai dua buah isotop, yaitu He32 dan He42. Helium-3 nomor massa 3 dengan sebuah neutron. Sedangkan helium-4 nomor massa 4 dengan dua buah neutron. Isotop dapat berupa isotop stabil atau tidak stabil. Isotop yang tidak stabil mudah meluruh, dan ketika meluruh, jumlah proton berubah atau menjadi unsur lain. Defek massa dan gaya ikat inti. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Meskipun pada atom kompleks terdapat lebih dari satu proton di dalam intinya, tetapi proton-proton ini tidak saling tolak-menolak. Mengapa bisa? Hal ini bisa karena adanya gaya ikat inti dan menimbulkan energi ikat inti. Energi ikat inti ini berasal dari massa yang hilang. Tinjau atom helium He42, inti atomnya terdiri dari dua proton dan dua neutron. Secara teoritis, massa inti atom helium adalah sama dengan jumlah massa proton dengan massa neutron, yaitu 2 MP ditambah 2 Mn sama dengan 2 kali 1,0078 SMA ditambah dengan 2 kali 1,0084 SMA sama dengan 4,0324 SMA. Tetapi dengan menggunakan alat ukur spektrograf, didapatkan massa inti He42 adalah 4,0026 SMA. Hal ini berarti ada penyusutan massa sebesar 0,00298 SMA yang kemudian dikenal dengan defek massa yang diyakini berperan dalam menyatukan proton-proton di dalam inti atom. Defek massa dinyatakan dengan persamaan delta M sama dengan ZMP ditambah A-ZMN dikurangi M inti. Delta M adalah defek massa, MP adalah massa proton, Mn adalah massa neutron, dan M inti adalah massa total inti. SMA singkatan dari satuan massa atom. Massa 1 SMA setara dengan energi 931 MeV. Sehingga E sama dengan delta M kali 931 MeV. MeV adalah mega elektron volt. Contoh soal 1. Massa sebuah inti atom C126 sama dengan 12,0000 SMA. Massa proton sama dengan 1,0078 SMA. Massa neutron sama dengan 1,0087 SMA. Besar defek massa C126 adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. Massa inti C126 sama dengan 12,0000 SMA. Massa proton MP
sama dengan 1,0078 SMA dan massa neutron Mn sama dengan 1,0086 SMA. Kita tuliskan bersamanya, delta M sama dengan ZMP ditambah A-ZMN dikurangi M inti. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan delta M sama dengan 0,099 SMA. Contoh soal 2. Sebuah inti atom uranium U23892 memiliki massa 238,0508 SMA. Massa proton sama dengan 1,0078 SMA. Massa neutron sama dengan 1,0086 SMA. 1 SMA sama dengan 931 MeV. Maka besar energi ikat atom uranium U23892 adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. Massa inti U23892 sama dengan 238,0508 SMA. Massa proton MP sama dengan 1,0078 SMA. Massa neutron sama dengan 1,0086 SMA dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Kita tuliskan bersamanya, E sama dengan delta M kali 931 MeV. Atau E sama dengan ZMP ditambah A-ZMN dikurangi M inti kali 931 MeV. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah E sama dengan 1789,75 MeV. Stabilitas inti. Beberapa inti atom dapat bertransformasi secara spontan menjadi inti atom lain. Hal ini disebabkan oleh sifat stabilitas inti. Stabilitas suatu inti ditentukan oleh perbandingan antara jumlah neutron dengan jumlah proton. Inti-inti ringan dengan Z kurang dari 83 dan A kurang dari 20 akan stabil jika jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Inti-inti berat dengan Z lebih besar 83 akan cenderung menjadi inti stabil dengan melepaskan proton atau menangkap neutron. Perhatikan grafik stabilitas inti berikut ini. Di atas garis kestabilan, inti-inti itu mengalami kelebihan neutron. Supaya stabil, memancarkan partikel beta. Atau supaya stabil memancarkan partikel alfa. Sedangkan inti-inti di bawah garis kestabilan, dia mengalami kelebihan proton. Supaya stabil, memancarkan partikel positron. Contoh soal. Di bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan tentang inti-inti yang terletak pada garis kestabilan inti, seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang benar adalah pernyataan 2, inti atom nomor 2 menjadi stabil dengan memancarkan positron. Dan pernyataan 4, inti atom nomor 4 menjadi stabil dengan memancarkan sinar beta. Jadi jawabannya adalah B, 2 dan 4.